Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Kurniadi dari kelas 10 Teknik Alat Berat. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana bangunan pencakar langit bisa berdiri megah, atau bagaimana beban berat di pabrik bisa diangkat dengan mudah? Semua itu tidak lepas dari peran alat pengangkat modern seperti kren dan hoist yang memiliki beragam jenis sesuai fungsi dan kebutuhannya. Kren dan hoist merupakan alat angkat yang digunakan untuk memindahkan beban berat dengan aman, efisien. Kren di sini saya mau menjelaskan masing-masing 3 jenis. Mau tahu, simak. 3 jenis hoist. 1. Wear rope hoist. Jenis hoist ini banyak dijumpai di industri manufaktur, pembangkit listrik, pertambangan, konstruksi, dan pergudangan. Hoist jenis ini memakai media sling atau tali kawat yang dipasang ke dalam drum untuk dihubungkan dengan gearbox dan motor sehingga bisa berputar. Selain itu bisa menggerakkan beban turun atau naik agar dapat menahan beban untuk tetap menggantung di ketinggian. Tentu dipakai brake atau rem yang berguna ketika aliran listrik di dalam motor hoist terputus atau diputus. Biasanya jenis hoist ini diproduksi pada kapasitas standar dan berkapasitas 1 ton sampai 8 ton. Jenis ini umumnya terdiri dari monorail, double, gear hoist, dan stationary. 2. Electric chain hoist. Dengan jenis hoist yang satu ini digunakan untuk menurunkan dan mengangkat beban, memanfaatkan tenaga listrik. Alat ini bisa memakai rantai untuk media pengangkatannya. Selain itu, jenis ini bisa dipasangi chain yang di dalam sebuah drum yang dilengkapi oleh chain duct. Ya, di dalam drum tersebut telah terhubung elektrik motor dan gearbox sehingga dapat berputar untuk menaikkan dan menurunkan beban. 3. Pneumatic hoist. Pneumatic hoist adalah jenis hoist yang memanfaatkan tekanan udara yang diperlukan untuk mengangkat beban. Biasanya operator mengoperasikan alat ini lewat pen dan kontrol pada saat menaikkan atau menurunkan beban. 3 jenis kren. 1. Truk kren. Truk kren atau biasanya disebut mobil kren merupakan jenis kren yang bisa berpindah tempat tanpa bantuan alat pengangkutan dari proyek yang satu menuju proyek lainnya. Namun bagian kren harus tetap dibongkar guna memudahkan proses perpindahan. Truk kren memiliki keunggulan biasanya berputar hingga 360 derajat. Selain itu, untuk menjaga keseimbangan pada alat kren jenis ini mempunyai kaki. Saat mengoperasinya, kaki pada kren tersebut perlu dipasangkan, kemudian roda diangkat sehingga keselamatan dalam pengoperasian akan tetap terjaga. 2. Tower crane. Tower crane adalah alat untuk mengangkat benda atau material baik secara horizontal maupun vertikal ke tempat tinggi ke dalam ruangan gerak terbatas. Crane jenis ini dibagi menurut cara crane berdiri, yakni crane yang berdiri bebas, crane yang dapat ditambahkan dalam bangunan, crane panjat, dan crane yang dapat ada di rel. 3. Hoist crane. Hoist crane ialah jenis pesawat pengangkat yang umumnya ada dalam perbengkelan dan pergudangan. Jenis crane ini biasanya diletakkan di langit-langit serta berjalan di rel khusus, di mana rel-rel tersebut juga bisa bergerak maju mundur dalam satu arah. Kesimpulan, crane dan hoist adalah alat penting dalam pembantuan mengangkat serta memindahkan beban berat secara aman dan efisien. Hoist terdiri dari wear rope hoist, electric hoist, dan pneumatic hoist dengan fungsi berbeda sesuai kebutuhan. Sementara itu, cara kren memiliki jenis truk kren, tower kren, dan hoist kren yang digunakan di berbagai proyek maupun industri. Dengan mengenal jenis-jenisnya, kita bisa memilih alat yang tepat agar pekerjaan lebih aman, cepat, dan aman. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.